Tanggal 14 Agustus 1945, Syahir menyalakan radio dan mendengar siaran berita dari luar negeri yang mengabarkan pemerintahan Jepang telah menyerah kepada Sekutu. It's beginning to tick away after a brief pause. We did not get that information from the press associations. It came on our private wire from the White House. Now it's beginning to come. Bulletin AP, Washington, August. Hah? Apa berita yang barusan kudengar itu benar? Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Saya harus mendesak golongan tua dan memberitahu Soekarno dan Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya telah mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Kita harus segera memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Apa berita itu benar? Benar. Saya mendengarnya di radio BBC tadi. Jika benar, ayo kita sampaikan ini kepada Bung Hatta dan Bung Karno. Tetapi jangan sampai proklamasi Indonesia diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa begitu? Karena PPKI adalah bentukan Jepang. Lalu siapa yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Bung Karno, karena ia adalah pemimpin kerja. Tapi masalahnya, apakah Bung Karno akan setuju? Beliau adalah ketua PPKI. Kalau beliau mau proklamasi tetap disusun oleh PPKI, kita paksa saja dia. Bila perlu kita amankan dia. Ayo kita sampaikan ini secepatnya kepada Bung Karno. Ayo. Waalaikumsalam. Apa Bung Karno ada? Saya ingin berbicara. Ada hal penting yang harus saya bicarakan. Baik, mari ikut saya. Mas, ada pemuda ingin berbicara. Katanya ada hal penting yang ingin disampaikan. Oh iya? Silakan. Kami ingin membicarakan tentang keinginan kami untuk secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaan karena Jepang telah kalah. Betul, Bung. Apakah tidak terburu-buru sedangkan berita kekalahan Jepang masih bisa diragukan? Tapi kita harus memberikan kesan kepada dunia bahwa Indonesia merdeka bukan bentukan dari Jepang. Bung harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Sebaiknya tunggu dulu Tunggu apa lagi? untuk memastikan semua ini. Tapi Jepang udah kalah. Mereka masih bisa angkat senjata. Cukup, tidak ada gunanya kita meneriakan ego kita masing-masing. Yang terpenting sekarang kita menjaga situasi agar tidak kacau, sehingga tidak terjadi pertumpahan darah. Baik, Bung. Kami permisi. Bagaimana ini? Bung Hatta dan Bung Karno masih ingin menunggu sidang PPKI besok. Bahkan mereka masih tidak percaya dengan berita ini. Begini saja, Bung Karno dan Bung Hatta kita asingkan dari Jakarta untuk menjauhkan diri dari Jepang. Apakah kalian setuju? Tapi saya bingung mau dibawa kemana mereka berdua. Bagaimana jika dibawa ke Rangas Dengklok? Itu berada di Kerawang dan jauh dari Jakarta. Dan saya yakin pasti di sana bakal aman. Betul, saya setuju. Musyawarahan tersebut, para pemuda setuju untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rangas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Kalian bertiga harus ikut saya ke Karawang. Untuk apa? Sudah, ikut saja. Kalian bertiga saya amankan di sini. Bukan harinya, Ahmad Subarjo mencari Bung Hatta dan Bung Karno di kediamannya, tetapi mereka tidak ada. Lalu Subarjo menanyakan kepada Wikana. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam, Bung. Maaf, Bung Hatta dan Bung Karno tidak ada di rumah. Saya tidak tahu mereka berada di mana. Jangan bohong, di mana mereka? Jangan coba-coba untuk menahan dokter penting itu. Percayalah, jika mereka tidak segera memproklamasikan Indonesia, nyawa saya taruhannya. Baik, saya antar ke Karawang. Mana mau mana? Ada apa, Bung, kesini? Apa? Mau tembak saya? Subarjo, bagaimana keadaan Jakarta sekarang? Jakarta aman. Bung, berita tersebut benar. Kita memproklamasikan cepatnya. Subarjo benar, Bung. Ayo pergi ke Jakarta sekarang. Ayo sekarang juga, Bung. Setelah Ahmad Subarjo menjemput Bung Karno dan Bung Hatta, mereka pun sampai di Jakarta dan melakukan perundingan bersama golongan tua dan golongan muda. Dan mereka setuju untuk memakai rumah Laksana Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Silakan, Bung. Laksanakan tugas kalian. Saya akan membantu rekan-rekan. Baik, terima kasih. Ayo segera menyusun teks proklamasi tersebut. Baik, ada kertas? Sebentar, Bung. Ayo, ini, Bung. Tidak apa. Bagaimana kalimat pertamanya? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana kalimat selanjutnya? Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama.
dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Baiklah, saya akan menulisnya. Naskah sudah selesai. Baik, naskah tidak selesai. Lalu siapa yang ingin menandatanganinya? Bagaimana kalau anggota yang ada di sini saja yang menandatangani? Saya tidak setuju, karena anggota di sini terlalu banyak untuk menandatangani naskah ini. Bagaimana jika Bung Hatta dan Karno saja yang menandatanganinya, tapi atas nama bangsa Indonesia? Saya setuju dengan Soekarni. Baiklah, saya dan Bung Hatta yang akan menandatangani. Naskah sudah selesai, lalu siapa yang akan mengetiknya? Saya saja Bung yang mengerti. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di masa sulit ini. Berterima kasihlah kepada Tuhan yang telah membantu kita untuk mempromosikan kemerdekaan bangsa ini. Besok kita akan melaksanakan upacara bendera diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh iya, bagaimana dengan benderanya? Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitkan bendera tersebut? Tapi Ibu hanya mempunyai kamera dan batu putih. Tidak apa-apa. Kalau begitu buatlah bendera yang sederhana. Bagaimana kalau bendera kita namakan Sangsa Kamera Putih? Sangsa Kamera Putih itu bagus Bu. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang. Bacaan teks proklamasi dilakukan di kediaman Soekarno di Jalan Pegagasan Timur nomor 56 pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 10 pagi. Ibu Putih, apakah Anda bersedia untuk mengibarkan bendera merah putih sekarang? Apakah semuanya sudah siap? Siap. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kepemilikan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan tempo yang disebutkan oleh